Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum pengolahan limbah ternak Program Studi D3 Agribisnis Minat Peternakan Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Perkenalkan, nama saya Cici Latul Mahbuba dan teman Saya Firman Budi Sampurna. kami selaku asisten pada praktikum kali ini. Ya, pada praktikum kali ini teman-teman, kita akan belajar tentang pupuk organik kandang atau pupuk kompos. Tujuan dari praktikum ini adalah agar praktikan itu tahu apa sih pupuk kandang itu atau kompos itu dan bagaimana cara membuatnya. Jadi teman-teman, pupuk kandang atau pupuk kompos ini merupakan hasil pengolahan dari limbah peternakan. Dalam hal ini kita gunakan feses sapi agar dapat digunakan sebagai pupuk pertanian. Pada acara kali ini teman-teman bakal belajar tentang bagaimana pembuatan pupuk kompos. Dari pupuk kompos ini berasal dari limbah ternak. Nanti teman-teman bakal tahu prosesnya seperti apa di video setelah ini. Nanti ada proses bagaimana itu dekomposi, jadi penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana menggunakan bantuan Stardek. Jadi ini sumber dari mikroorganisme, mikrobia nanti, dan juga ada kapur pertanian yang fungsinya adalah untuk menetralkan pH. Kita lihat pada video berikut ini. Baik teman-teman, untuk alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini, yaitu yang pertama, gerobak. Gerobak ini kita gunakan untuk mengangkut feses. Lalu yang berikutnya ada skop. Skop ini digunakan untuk mengambil feses dan juga melakukan pembalikan feses. Lalu yang berikutnya kita gunakan kapur pertanian atau dolomit. Kapur pertanian atau dolomit ini berfungsi sebagai penetral pH, juga memberikan suhu yang optimum bagi mikrobia untuk berkembang. Proporsinya kita gunakan 6-8 kg untuk 1 ton feses. Berikutnya ada Stardek. Stardek ini merupakan mikrobia yang kita gunakan untuk proses pengomposan feses menjadi pupuk. Proporsi yang kita gunakan yaitu 250 gram per 100 kg feses. Tahap pertama dalam pengolahan feses yaitu mengumpulkan feses. Feses yang dikeluarkan dari ternak kita pindahkan ke dalam gerobak yang nantinya akan kita angkut ke kotak pertama dan akan kita kumpulkan di sana. Setelah terkumpul di gerobak, maka feses itu akan kita bawa dan kita letakkan atau kita taruh di kotak pertama. Lalu kita tunggu hingga kotak pertama ini penuh. Untuk proses berikutnya, kita akan memindahkan feses dari kotak pertama ke kotak kedua. Selama proses pemindahan ini, kita juga melakukan proses penaburan. Penaburan yang dimaksudkan yaitu penaburan Stardek dan juga dolomit. Pertama-tama, Stardek dan dolomit ini kita taburkan pada lantai dari kotak kedua. Setelah itu akan kita timpal dengan feses. Tingginya sekitar 5 hingga 6 cm. Setelah tertumpuk, maka kita akan lakukan penaburan lagi. Setelah dilakukan penaburan, kita akan timpal lagi dengan feses. Begitu seterusnya hingga feses cukup tinggi. Di kotak kedua ini, feses kita diamkan selama 7 hari atau 1 minggu. Selama 7 hari atau 1 minggu ini, proses pengkomposan mulai berjalan. Selama proses pengkomposan, suhu optimum didapatkan oleh mikrobia, sehingga mikrobia mulai dapat bekerja untuk mengkomposkan feses menjadi pupuk. Setelah 1 minggu, feses dari kotak kedua ini akan kita pindahkan atau kita balik ke kotak ketiga. Tujuan dari pembalikan ini adalah agar proses pengomposan ini terjadi secara merata dan juga feses menjadi lebih kering. Dari kotak kedua, feses akan kita pindahkan ke gerobak dan setelah terkumpul di dalam gerobak, kita akan pindahkan ke kotak ketiga. Di kotak ketiga ini, feses kita diamkan lagi selama 7 hari atau 1 minggu. Setelah berumur 1 minggu, kita akan lakukan pembalikan terakhir. Pembalikan ini prinsipnya sama dengan pembalikan dari kotak kedua ke kotak ketiga. Kita akan diamkan selama 7 hari atau 1 minggu.
Setelah dirasa cukup matang dengan parameter suhu sudah mulai turun, warna dan tekstur sudah menyerupai tanah, maka feses ini akan kita haluskan atau kita grinding menggunakan mesin grinder. Tujuan dari penghalusan ini adalah agar didapatkan partikel yang lebih kecil dari feses ini. Selain itu, proses grinding ini dimaksudkan agar kadar air dari feses ini berkurang karena air dalam feses mengalami penguapan. Setelah didapatkan partikel yang lebih halus, feses ini siap digunakan sebagai pupuk untuk pertanian. Untuk pengukuran yang pertama, kita akan ukur pH. Caranya adalah kita mencelupkan kertas lakmus ke air bersih, lalu meletakkannya di atas objek yang akan kita ukur pH-nya. Dari hasil pengukuran didapatkan pH dari feses basah ini berkisar antara 8. Lalu kita lakukan hal yang sama kepada pupuk yang sudah jadi. Dari hasil pengukuran didapatkan pH pupuk yang sudah jadi berada di angka 7, menandakan pH yang netral. Untuk selanjutnya, struktur, warna, dan juga bau dari pupuk dan feses yang basah. Yang pertama dari struktur, pupuk yang sudah jadi itu lebih halus dan lembut dibandingkan dengan feses yang masih basah. Lalu dari segi warna, pupuk yang sudah jadi ini lebih gelap dibandingkan feses. Lalu yang terakhir dari bau, pupuk yang sudah jadi ini sudah tidak memiliki bau khas feses, sedangkan feses basah baunya masih menyengat. Jadi pada intinya teman-teman, pupuk kompos ini merupakan bahan pembenah tanah yang paling baik dan juga alami daripada bahan pembenah buatan atau sintetis. Pada umumnya, pupuk organik ini mengandung hara makro NPK yang rendah, tetapi mengandung hara mikro dalam jumlah yang cukup, yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Nah, praktikum ini salah satu tujuannya adalah agar nantinya setiap kelompok ini dapat membuat pupuk kompos dari limbah ternak, yaitu feses secara mandiri. Feses yang digunakan nantinya feses sapi. Sekian dari video kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.